Fratres Carissimi, mari kita lihat 3 keberatan paling utama ya terhadap keputusan Wali Kota Kupang tentang pembatasan jam pesta. Itu biasanya berakar dari 3 hal pokok. Jadi keberatannya ada di 3 hal pokok ini. Mari kita lihat, kita bahas satu persatu pegangannya. Yang pertama, kebebasan berekspresi dan bersosialisasi dianggap dibatasi. Jadi sebagian orang merasa bahwa pesta adalah ruang ekspresi budaya dan sosial yang tidak boleh diatur jamnya. Mereka bisa berargumen bahwa pesta adat atau keluarga besar sering berlangsung semalam suntuk, sehingga pembatasan dianggap memotong tradisi. Generasi muda melihat hiburan malam sebagai bagian dari gaya hidup modern. Tapi keberatan ini sering mencampur adukan 2 hal. Pesta sebagai ekspresi budaya yang memang komunal dan tidak bising, dengan pesta ala sound system modern yang individualistis dan merusak ketenangan publik. Ya. Yang kedua, ini juga cukup penting karena menyangkut banyak orang, ekonomi hiburan dan jasa yang terkait. Pemilik usaha sound system, event organizer, dan penyedia jasa hiburan biasanya bisa merasa dirugikan kalau jam pesta dibatasi. Argumennya seperti ini: semakin malam pesta, semakin lama mereka bisa beroperasi, sehingga pembatasan berarti berkurangnya jam pemasukan. Tapi pertanyaan filosofisnya, apakah ekonomi boleh berkembang dengan mengorbankan hak dasar orang untuk beristirahat? Dalam personalisme, keuntungan ekonomi tidak bisa mengalahkan martabat pribadi manusia. No. Yang ketiga, relativisme selama tidak ada yang protes. Sebagian orang menganggap kalau tetangga tidak mengeluh, maka musik keras tidak masalah. Artinya, di sini ukuran etika ditentukan oleh diamnya orang lain, bukan oleh prinsip kebaikan bersama. Inilah keberatan yang paling licik, karena seakan-akan menempatkan kebebasan pesta di atas hak diam yang tidak diucapkan. Padahal banyak warga enggan mengeluh karena takut dianggap tidak toleran. Lupi tegur orang di situ, dia balas ke Baslu di situ, bahaya. Makanya orang tenang saja ya. Sekarang orang banyak bersyukur karena ada keputusan ini ya, sehingga orang bisa tidur dengan tenang. Filosofisnya, ini bentuk tirani minoritas berisik atas mayoritas yang diam. Personalismenya Wojtyła akan bilang seperti ini. Karol Wojtyła ya, yang kemudian dikenal sebagai Santo Yohanes Paulus II. Dia mengatakan seperti ini: martabat seseorang tidak boleh digantungkan pada keberanian dia bersuara. Martabat itu melekat pada dirinya sebagai pribadi. Maka inti keberatan sebenarnya ada paling utama itu adalah klaim bahwa aturan ini merampas kebebasan. Padahal yang sesungguhnya terjadi, aturan ini melindungi kebebasan bersama dari kebebasan yang salah kaprah. Komentar di bawah.